Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra. Saya dari kelas Sistem Komputer A. Nah, di sini saya akan membuat tutorial database perpustakaan. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Access. Microsoft Access-nya. Setelah muncul seperti begini, langsung saja kita masuk ke blank database. Lalu pilih untuk penyimpanan filenya, yaitu ini folder Kevin. Lalu kita ubah untuk filenya, yaitu database perpustakaan. Langsung saja kita save. Setelah kita save, langsung masuk saja ke Create untuk memulai membuat tabelnya. Nah, langsung saja masuk ke Create lalu tabel Decide. Di sini kita akan membuat tabel siswanya. Yang pertama, NIS, nama, gender, kelas, alamat. Untuk gendernya kita akan ubah formatnya menjadi, masuk ke local wizard untuk mengubah formatnya, lalu next. Lalu kolom 1 itu pria, kolom 2 wanita. Setelah itu kita finish. Nah, untuk kelasnya kita ubah juga formatnya seperti biasa, masuk ke short text, lalu local wizard, klik yang kedua, lalu next, kelas, SKA, selanjutnya SKB, yang ketiga SKC, keempat SI. Setelah itu kita finish. Nah, untuk NIS-nya kita jadikan sebagai primary key-nya. Nah, untuk nama itu sebagai subjek. Setelah itu kita save, klik kanan lalu save. Kita ubah nama filenya, yaitu tabel siswa. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini berarti sudah tersave. Di sini kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel pegawainya. Langsung saja masuk ke create lalu tabel decide. Sini kita akan membuat tabel pegawainya yang berhubungan, berarti pertama NIP, kedua nama, tiga gender, keempat nomor HP, kelima alamat. Nah, di sini juga gendernya kita akan ubah. Formatnya masuk saja langsung ke short text lalu local wizard. Kita ubah gendernya, yaitu kolom pertama pria, kedua wanita. Lalu finish. Nah, untuk NIP-nya kita ubah juga menjadi primary key-nya. Nah, setelah itu kita save. Kita ubah nama filenya, yaitu tabel pegawai. Lalu save. Nah, setelah begitu kita buat lagi untuk tabel ketiga, yaitu tabel bukunya. Seperti biasa masuk ke create lalu tabel decide. Nah, setelah muncul seperti ini langsung saja kita buat tabelnya. Yang pertama itu kode buku. Kedua jenis buku. Yang ketiga judul buku.
keempat pengarang, kelima penerbit, keenam itu tahun terbit. Tahun terbit. Selanjutnya untuk stoknya, stok buku. Ini. Setelah itu kita save. Untuk kode bukunya kita jadikan sebagai primary key. Nah, setelah itu save. Coba nama filenya yaitu tabel buku. Nah, setelah kita membuat tabel bukunya, kita akan membuat tabel yang keempat, yaitu tabel pinjamnya, tabel pinjam bukunya. Seperti biasa masuk ke dalam create lalu tabel design. Lanjut lagi kita buat untuk tabel pinjamnya yaitu kode pinjam. Yang kedua, siapa yang meminjam, yang berarti berhubungan dengan NIS. Selanjutnya, siapa yang memberi pinjam, berarti nama pegawai yang menjaga perpustakaannya, berarti berhubungan dengan NIP. Terus buku apa, berarti kode bukunya. Buku. Selanjutnya yaitu tanggal pinjamnya. Tanggal pinjam. Nah, untuk kode pinjamnya itu kita jadikan sebagai primary key-nya. Nah, untuk tanggal pinjamnya kita ubah formatnya menjadi date time. Nah, ini dia. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk jumlah pinjam, kita ubah juga formatnya menjadi number. Nah, setelah itu kita lanjut lagi untuk membuat tabel keempat, yaitu tabel kembalinya. Yang ini kita save dulu, lalu ubah tabel pinjam. Save. Nah, setelah kita save, lanjut lagi untuk tabel kelimanya, yaitu tabel kembali. Langsung saja ke tabel design, lalu kode pinjam. Selanjutnya yang pertama itu kode kembali. Lalu kedua kode pinjam. Lanjut lagi tanggal kembali. Lanjut lagi jumlah. Selanjutnya itu sanksi. Sanksinya itu berisi seumpamanya lewat tanggal untuk kembalinya. Terus keterangannya kenapa bisa terlambat begitu. Nah, untuk jumlahnya kita ubah formatnya yaitu menjadi number. Nah, untuk kode kembalinya itu kita jadikan sebagai primary key. Lalu save. Itu
Nah, setelah kita membuat tabel kembalinya, setelah kita save, langsung saja kita lihat ini. Setelah kita membuat semua untuk pembuatan database-nya, tabel-tabelnya juga kita sudah selesai. Tinggal mengisi untuk isiannya. Begini. Ini kode bukunya berapa, jenis bukunya juga berapa. Nah, mungkin teman-teman ini saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.